Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah hasil merantau daripada Malaysia, Bang Toha jualan TOS. Kalau puasa seperti ini, Masya Allah, Alhamdulillah cukup lumayan ramai. Makanya kalau Bang Toha mau ngevlog sore hari, sekarang itu agak susah ya, karena bantu jualan TOS-nya istrinya Bang Toha. Jadi hasil kerja Bang Toha tabung, kemudian di kampung Bang Toha buat usaha kecil-kecilan. Dan di video kali ini Bang Toha mau menunjukkan suasana keramaian di kampung ketika para perantau balik kampung. Biasanya kalau perantau balik kampung, suasana di kota begitu sangat ramai sekali sahabatku semua. Kalau di Malaysia balik kampung sama, di Indonesia pun juga balik kampung. Tapi ada juga yang beberapa menyebutnya mudik. Dan seperti ini suasana di pekan atau di perkotaan yang ada di kampungnya Bang Toha ketika para perantau pulang kampung. Begitu sangat ramai sekali, bahkan motor sampai macet ya. Di sini memang kendaraan motornya begitu sangat ramai sekali sahabatku semua. Motor begitu sangat ramai dan biasanya menjelang hari ketiga sebelum raya di sini macet total. Padahal ini sekitaran kurang seminggu lebih ya Rayu, tapi suasananya benar-benar begitu sangat ramai karena para perantau balik kampung. Malaysia juga kalau balik kampung mobil begitu sangat ramai ya, di jalan-jalan kampung, di jalan-jalan area pekan, bahkan kedai makan, kedai apapun, semuanya ramai. Di sini juga sama sahabatku semua. Kalau para perantau balik kampung, biasanya kedai baju pun juga ramai, kedai seliput pun juga ramai. Dan memang inilah suasana perkotaannya yang ada di kampungnya Bang Toha. Jadi di Indonesia perkotaan yang ada di kampung pedalaman memang sederhana seperti ini. Kemarin ada yang bertanya, Bang, kok macam di India, kenapa orang selalu bunyikan horn? Di sini bunyi horn hal biasa. Tapi kalau di Malaysia bunyi horn sangat-sangat pantang dibunyikan kecuali emergency. Tujuan bunyi horn di sini bukan untuk ajak bergaduh, bukan untuk berlagak. Kalau di Malaysia misal kata kita membunyikan horn sesuka hati, penilaian di sana itu macam orang kurang ajar. Tapi kalau di sini beda sahabatku semua. Jadi kalau di sini ada orang yang membunyikan horn saat berkendara, tujuannya itu supaya pengendara lain menepi, dia mau masuk ke lebih depan macam tuh. Intinya yang bunyikan horn itu macam kurang sabar lah, jadi suruh orang menepi. Tapi di Indonesia hal biasa sahabatku semua, dan di sini tidak ada istilahnya kasus gara-gara horn gaduh, nggak ada. Memang saat macet hal biasa di Indonesia, horn selalu bunyi. Jadi beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan pengendara sabar, tidak ada yang membunyikan horn meskipun situasi dalam keadaan macet. Semakin petang di jalan pekan yang ada di kampungnya Bang Toha sangat ramai perantau yang daripada perkotaan pulang kampung. Biasanya daripada kota Surabaya, Jakarta, Bali, bahkan yang dari luar Jawa, bahkan juga daripada yang merantau di Malaysia. Tapi untuk daerah yang ada di kampungnya Bang Toha yang merantau di Malaysia hanya beberapa saja sahabatku semua. Kebanyakan rata-rata lebih senang duduk di kampung halaman sendiri. Tapi semua itu pilihan masing-masing. Kalau Bang Toha lebih senang merantau daripada duduk di halaman sendiri. Nanti kalau sudah merantau punya modal banyak, enaknya bisa bikin usaha. Dan sepanjang perjalanan, Masya Allah, ribuan motor lalu lalang. Jadi seperti ini sahabatku semua, kalau di perkampungan Indonesia menuju hari Lebaran, padahal ini masih kurang sekitar beberapa mingguan, tapi para pengendara motor, pengendara mobil begitu cukup lumayan ramai sangat. Jadi Bang Toha tunjukkan segala suasana saat sore hari menuju Lebaran di pekan atau di perkotaan begitu ramai, penuh sesak. Video ini sebagai informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Tentunya para penonton daripada sahabat-sahabat Malaysia, Brunei, Singapura. Jadi seperti inilah
suasana perkampungan di Indonesia memang motor begitu sangat banyak. Berbeda dengan di negara tetangga yang dimana kendaraannya itu lebih banyak mobil dibandingkan motor. Jadi tiap-tiap petang di jalan kota di sini penuh dengan ribuan motor. Ini belum seberapa sahabatku semua. Nanti kalau menuju kurang 2 hari raya full penuh sesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi petang Bang Toha tunjukkan suasana petangnya, dan kali ini menuju ke pekan lagi yang dimana Bang Toha mau cari barang lah. Jadi biar sahabat-sahabat tahu seperti apa suasana pekan saat malam hari menuju hari Lebaran. Ini merupakan kali pertama Bang Toha berada di kampung halaman saat menuju detik-detik hari Lebaran. Di sini begitu sangat ramai kalau malam hari sahabat semua. Dan di sini pasar raya tidak ada. Jadi beda dengan di Malaysia. Misal kata warga di sini mau berbelanja selipe, berbelanja baju raya, berbelanja barang-barang dapur, harus pergi ke kota. Karena di sini tidak ada pasar raya, tidak ada bazar raya. Kalau di Malaysia biasanya menjelang raya seperti ini ada bazar raya. Ada jualan barang-barang murah, ada jualan barang-barang rahmah. Tapi kalau di sini beda. Misal kata di sini menuju hari Lebaran, justru barang-barang makin naik. Dan alhamdulillah jualan sore hari ini sangat laris manis, bahkan kalau sampai malam seperti ini pun masih ada orang yang beli, tapi tidak seramai waktu sore hari. Apa? Iya, maksudnya aku perjalanan cerita ngoceh-ngoceh yang bisa saya lihat ketika pulang kampung. Jadi gua lah kok nganggo apa sih? Mata-mata saya puji-puji negara tetangga, bukan, karena ini merupakan salah satu perjuangan saya ketika merantau di Malaysia. Saya merasa amat begitu sangat-sangat bangga lah dengan hasil kerja keras saya belasan tahun di Malaysia, akhirnya di kampung membuahkan hasil. Jadi bukan berarti saya memuji-muji Malaysia berlebihan, enggak sahabatku semua. Tetapi saya menganggap Malaysia itu sebagai salah satu seperti rumah kedua saya. Karena apa? Warganya begitu sangat baik, ramah tamah. Kemudian di Malaysia alhamdulillah mencari rezeki sangat dilancarkan, punya bos juga begitu sangat baik. Itu yang membuat saya selalu bersyukur ketika saat berada di kampung halaman seperti ini, dan selalu mengingat kebaikan-kebaikan daripada sahabat-sahabat yang ada di Malaysia. Dan akhirnya sampai juga di pekan atau di perkotaannya. Seperti ini sahabatku semua, suasana di perkotaan yang ada di kampungnya Bang Toha. Jadi gede-gede selipe sangatlah ramai. Bahkan meskipun sudah pukul 9, suasana di sini masih hidup sahabatku semua. Bahkan kadang-kadang kalau hari kedua sebelum Lebaran atau hari ketiga sebelum Lebaran, di sini sampai tengah malam full orang cari barang. Kalau di Malaysia kan ada bazar rayanya senang. Jadi kita pergi ke bazar raya, cari baju, cari selipe. Ini pun penjual kopiah begitu sangat ramai sekali. Jadi di kampungnya Bang Toha kalau menjelang Lebaran seperti ini, yang paling ramai jualannya adalah orang penjual kopiah, penjual songkok. Jadi songkok begitu sangat laris manis kalau menuju hari Lebaran seperti ini sahabatku semua. Sarung. Nah, kalau di Indonesia sahabatku semua, orang beraya yang laki-laki biasanya akan memakai sarung atau kain pelikat. Jadi beda dengan di Malaysia yang dimana kalau kita Lebaran di Malaysia pakai baju tradisional Melayu, yaitu baju Melayu. Ada songketnya dan siap dengan perlengkapannya. Dan biasanya yang perempuan juga sama, pakai baju kurung. Kadang ada juga yang pakai baju kebaya. Mungkin kalau di Indonesia misal kata kita berbusana baju kebaya saat Lebaran, pasti akan dikira mau karnaval kemana. Tapi kalau di Malaysia sahabatku semua, saat Lebaran memakai baju tradisional itu menjadi sebuah kebanggaan. Jadi di Malaysia kalau Lebaran semuanya pakai baju tradisional. Jadi beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ya pakai baju biasa-biasa saja lah, pakai baju busana muslim, yang laki-laki pakai kain pelikat. Itulah beberapa perbedaan
baju raya di Malaysia dengan di Indonesia. Dan ini pun kedai selipe begitu sangat laris manis sahabatku semua. Tengok, begitu sangat ramai sekali. Baju kedai selipe, kedai baju, semuanya ramai. Karena yang datang di sini berbagai dari warga kampung lainnya, bukan kampung di sini saja. Mungkin kalau di sini ada bazar rayanya atau ada pasar rayanya, saya kira juga pengunjungnya sangat ramai. Namun sayang, kalau kita mau pergi ke pasar raya atau pergi ke bazar raya, harus pergi ke perkotaan besar. Untuk kota-kota kecil seperti ini memang tidak akan jumpa bazar raya ataupun kedai-kedai seperti mall. Di sini yang paling modern kedai Indomaret. Jadi salah satu kedai yang cukup sangat terbilang mewah yang ada di Pekan di kampungnya Bang Toha. Selain Indomaret di sini tidak ada yang lain sahabatku semua. Jadi inilah kedai yang cukup sangat mewah di Pekan yang ada di Indonesia. Kalau di Malaysia kedai-kedai seperti ini hal biasa ya. Tapi kalau di Indonesia di perkampungan kedai-kedai seperti ini merupakan salah satu kedai modern. Di sini juga menjual berbagai aneka jenis minuman, tapi jenis minumannya di sini tidak begitu banyak. Ada Sprite, ada Coca-Cola, kemudian ada macam sirap Sunkist. Jadi nggak meriah seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia kan menjelang Lebaran berbagai aneka sirap itu begitu banyak. Biasanya Bang Toha kalau Lebaran di Malaysia senang beli sirap Sunkist karena harganya terjangkau, rasanya juga sangat mantap. Istri kalau diajak pergi ke kedai Indomaret seperti ini sudah senangnya luar biasa. Apalagi nanti suatu saat kalau Bang Toha ajak ke kedai 2 ringgit Malaysia, pasti tahu-tahu keluarnya bahwa barang cukup lumayan banyak. Karena dari segi harga di kedai 2 ringgit di Malaysia memang begitu sangat murah meriah. Kalau di Indonesia sirapnya macam ini sahabat semua. Jadi botolnya itu lebih agak panjang ya, atau istilahnya cawannya lebih agak panjang. Dan untuk membeli kasut ataupun selipe di sini kebanyakan yang jual itu kedai-kedai. Jadi seperti ini kedai-kedai yang ada di Pekan Kampung yang Bang Toha memang cukup sangat sederhana semua. Dan kebetulan di sebelahnya kedai ada penjual murtabak, atau biasanya di Indonesia disebut martabak, di Malaysia murtabak. Sebenarnya dari segi bahan hampir sama, cuma kalau untuk di Malaysia dia lebih macam kurang minyak ya. Di sini kalau untuk martabaknya digoreng menggunakan minyak yang cukup lumayan banyak, sampailah kulitnya kering jadi crispy. Selain martabak telur, di sini juga ada murtabak manis, atau biasanya di Malaysia disebut apam Bali. Jadi makanan Indonesia dan Malaysia sebenarnya ini memiliki kesamaan yang sama, cuma kadang-kadang hanya beda nama saja. Salah satunya martabak telur seperti ini. Sebenarnya kalau di Malaysia bahan-bahannya hampir sama, cuma cara masaknya kalau di Malaysia kan dia menggunakan minyak sedikit sehingga ada agak-agak apa itu macam dipanggang lah atau macam dibakar. Dan cara pembuatannya kurang lebih sama seperti di Malaysia. Kali ini Bang Toha berbelanja murtabak ayam seharga Rp35.000. Rp35.000 setara sekitar 8 ringgitan. Jadi harga 8 ringgit yang paling mahal, paling besar. Seperti ini digoyang-goyang dulu sahabat semua, kemudian diletak minyak panas. Setelah diletak minyak panas, barulah dikasih campuran telur dan juga daging ayam. Rp35.000 dapat martabak jumbo atau martabak super besar. Memang kalau di kampung harganya memang masih cukup murah, tapi kalau kita sudah berada di perkotaan lain cerita, mungkin harganya bisa mencapai Rp50.000. Dikarenakan kalau di kampung sewa tempat jualan seperti ini juga masih agak murah. Kalau di perkotaan kan sewa tempat macam ini agak mahal. Jadinya harga makanan di kampung masih terbilang murah. 8 ringgit dapat satu keping martabak yang cukup sangat besar.
Jadi disiram minyak panas terus sahabatku semua, sampailah nanti kulitnya kering crispy. Jadi crispy di luar, lembut di dalam. Besar sekali sahabatku semua. Ini kalau untuk makan 3 orang nggak habis. Kebetulan di rumah itu ada budak-budak kecil rame, sehingga Bang Toha belikanlah martabak Rp35.000 atau setara 8 ringgit. Dan akhirnya siap sudah pesanannya Bang Toha, martabak seharga Rp35.000. Dari suasana petang hingga malam, Bang Toha tunjukkan menjelang lebaran di kampung halaman. Jadi suasananya begitu sangat ramai, penuh sesak, dan gede-gede baju, gede-gede selipo, memang sangat ramai sekali sahabatku semua. Jadi diserbu para pembeli. Biasanya pembeli dari warga kampung lainnya semuanya turun ke kota. Dan kali ini Bang Toha bawa uang Rp30.000. Ini persamaan sekitar berapa ya? 7 ringgitan. Jadi Bang Toha mau beli nasi untuk sahur. Jadi kalau di desa misal kata mau beli nasi lauknya tempe saja, cukup bawa uang Rp30.000 sudah dapat 4 bungkus. Biasanya Bang Toha beli nasi pecel ataupun nasi rames. Nasi rames itu kurang lebih macam nasi campur, cuma tidak pakai ayam, lauknya hanya Maggi, kemudian ada tempe, ada tahu. Oke sahabat semua, kita langsung pergi ke kedainya. Kalau di perkampungan Indonesia menjelang sahur ada yang namanya tim tontongklek. Biasanya yang kecil sahur warga kampung sekitar. Tapi kalau di Malaysia budaya macam ini sebenarnya juga sebagian ada, tapi sebagian dilarang karena mengganggu kenyamanan istirahat warga sekitar. Tapi kalau di Indonesia kecut sahur atau biasa sering disebut tim-tim tongklek seperti ini hal biasa, dan memang tidak dilarang selagi tidak bergaduh antar sesama tim tongklek. Kadang-kadang sering terjadilah misal kata persaingan antara tim-tim tongklek, sering ada pergaduhan, tetapi gaduhnya gaduh kecil. Hal-hal seperti ini kalau di kampungnya Bang Toha normal biasa. Dan ternyata warungnya tutup, mungkin sudah bercuti karena lebaran sekejap lagi. Biasanya Bang Toha kalau beli nasi pecel ataupun nasi campur di kedai warung ini, tapi sayangnya untuk malam ini warungnya tutup. Mungkin karena menjelang lebaran sahabat semua. Oke, tak apa, terpaksa mau tidak mau Bang Toha akan masak. Mungkin akan buat Maggi goreng. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya selesai juga masak hari ini. Jadi hari ini Bang Toha masak simple-simple saja seperti di perantauan Malaysia. Ini tips masak jimat. Ada Maggi, ada telur dadar, ada nasi. Kebetulan hari ini istri tengah halangan, jadi Bang Toha sahur masak sendiri. Biasanya kalau istri tak halangan, istri yang masak. Jadi kali ini memang simple-simple saja sahabatku semua, karena tadi kedainya tutup. Di perkampungan Indonesia, kedai makan itu jumlahnya memang sangat sedikit, hanya 1, 2, 3 saja yang buka untuk saat sahur, dan tadi pun sama sekali tidak ada yang buka. Karena budaya di sini itu kebanyakan rata-rata masak sendiri sahabat semua. Dan jom jemput sahur semuanya. Kalau di Malaysia misal kata kita malas,
mungkin kita bisa pergi ke masjid, karena di Malaysia masjid-masjidnya itu juga menyediakan makanan untuk sahur. Tapi kalau di sini memang tidak ada, sahabatku semua, jadi harus masak sendiri ataupun pergi ke kedai makan. Kedai makan pun kalau las-las bulan Ramadan seperti ini juga jarang yang buka. Untuk sahabatku semua, next Bang Toha besok akan ke pasar tradisional menunjukkan suasana lebaran, suasana menuju lebaran yang ada di kampung halamannya Bang Toha. Dan ini merupakan salah satu kali pertama Bang Toha bisa menikmati suasana Ramadan sebulan penuh di kampung halaman. Biasanya belasan tahun di Malaysia terus puasa maupun lebaran. Oke sahabatku semua, videonya cukup sampai di sini dulu, dan Bang Toha sudah tunjukkan dari mulai sore hari, malam hari menuju lebaran di kampung Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.